hari ini kita mau cari ikan khas air deras yang namanya baung. Rasanya baungnya sendiri tuh lembut sekali dagingnya, tapi dicampur dengan bumbu seperti ini jadinya dia tuh kayak rasa. Doakan saya karena saya mau shower climbing. Tinggian kira-kira ini 30 meter ya. Wih, banyak banget lebahnya di situ. Bapak, ini manis banget. Manis banget, enak. Alam dan kearifan lokal selalu menyuguhkan sesuatu yang menarik untuk dijejaki. Seperti yang ada di Desa Batu Kalung, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Sungai berarus deras merupakan habitat bagi beberapa jenis ikan yang kerap dimanfaatkan warga sebagai ikan konsumsi. Oke, kita sudah sampai di spotnya ini. Dan hari ini kita mau cari ikan khas air deras yang namanya baung. Dia juga hidupnya tuh di deras arus kayak gitu dan juga agak dalam. Jadi doakan saya semoga hari ini saya juga dapat. Sebelum mencari ikan baung atau memiliki nama latin Bagrus nemurus, kami harus menyiapkan peralatan tempur terlebih dulu. Ini dia punya alat-alat untuk menangkap ikan baung. Jadi di sini ada, kalau lokalnya bilangnya ini tombak. Kalau kita tahu tombak tuh kayak panjang, di sini kayak spear fishing gitu alatnya. Jadi kita tembak, cus gitu. Terus ini ada kacamatanya. Jadi biar kalau kita masuk ke dalam tuh bisa melihat di mana posisi ikannya. Oke deh, abang-abang siap? Oke, ayo kita tangkap. Kita sedang menangkap. Ayo, let's go. Oke, jadi ini kalau dilihat ini tuh agak susah karena memang berarus dan juga agak dalam. Jadi saya sudah sesini nih. Oke, kita mau tangkap, kita harus semangat karena saya sudah semakin dalam. Pokoknya hari ini kita harus dapat ikannya. Habitat ikan baung yang berada di air berarus dan agak keruh menyebabkan perburuan cukup sulit. Terlebih, baung memiliki sifat hidup yang gemar bersembunyi di liang-liang tepi sungai. Abang Yogi dapat ikannya. Ini dia, ini ikan baungnya ya? Ya. Ini dia ikan baungnya. Kalau kita lihat memang dia kalau kayak gini, saya lihat dia tuh mirip kayak lele. Tapi ini ikan baung. Wow. Sejenis kayak abang. Ya, ke bawah terus. Abang, sini bang. Aduh. Memang perjuangan sekali untuk mendapatkan ikan baung ini. Selain di Indonesia, jenis ikan omnivora ini tersebar di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Thailand. Oke, kita masukin ikannya ke dalam kambu. Kalau dilihat ini sekilas mirip bubu, tapi versi kecilnya. Ini dia, kambu. Oke, lanjut lagi. Ini dingin banget, saya sampai gemetaran. Susah banget. Kita maju berenang ke depan, tapi ditarik arus mundur ke belakang. Terus ini saya juga hilang karena memang susah banget. Aduh, abang, dia punya senjata hilang. Gak apa-apa ya. Ini susah banget asli jujur. Semangat. Ini berenangnya juga pakai akar-akar pohon gini biar nggak ke bawah arus. Abang. Sampai pegang-pegang batu juga. Susah banget.
Berburu hewan nokturnal ini butuh kesabaran yang cukup ekstra. Tantangan lainnya, tentu saja harus bisa menahan nafas dalam air yang berarus. Dapat lagi baunya. Oke, dapat baunya. Walaupun kedinginan tetap dapat, luar biasa sekali ini loh. Oke, masukin Bang. Bisa bantuin. Oke. Dapat nih. Abang Yoga juga dapat nih. Keren banget. Mantap, mantap. Tidak percuma dia menerjang. Dapat lagi nih. Dapat lagi. Ada lagi. Ini dia. Hati-hati. Ada tolong. Nah, ini dia ikan baungnya lagi. Dan memang kalau misalnya dia kenapa langka itu karena memang ada pengambilan yang berlebihan. Jadi sekarang kita ambil secukupnya saja untuk langsung diolah. Ini masaknya di mana Bang nanti? Ada di sana. Oh, di sana. Oke deh. Itu di jejak saya, jejak petualang. Ayo Bang, let's go. Ayo. Kita sudah sampai di air terjun. Halo. Untuk menuju lokasi masak baung, saya harus melakukan shower climbing terlebih dulu nih. Shower climbing atau kegiatan memanjat yang biasa dilakukan di air terjun. Untuk melakukan kegiatan ekstrim seperti ini, perlengkapan keselamatan menjadi hal yang paling utama. Kali ini, saya menggunakan alat bantu ascender Jumar untuk memudahkan ketika menaiki lintasan tali. Doakan saya karena saya mau shower climbing di samping air terjun ini dengan ketinggian kira-kira ini 30 meter ya Bang? Kurang lebih 30 meter. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi memanjat saya kali ini terletak di air terjun Wakwir yang berada di Desa Batu Kalung, Kepahyang. Derasnya aliran air terjun semakin memacu adrenalin saya. Oke, kita sudah mau menuju ke tempat untuk naiknya. Dan ini tantangan pertama saya adalah melewati air terjun yang lumayan dalam. Walaupun jalur lintasan tali berada di samping air terjun, empasan angin air terjun yang cukup kencang menjadi tantangan tersendiri. Bahkan gelombang air cukup besar membuat saya kesulitan untuk memanjat. Saya belum sampai setengah, tapi ini susah banget. Jujur. Salah satu manfaat dari olahraga ekstrim satu ini adalah untuk melatih konsentrasi dan fokus. Karena gerakan tangan dan kaki saat memanjat harus seirama. Ini sudah sampai setengah dan ini tinggi banget sampai ke bawah. Samping saya air terjun dan ini masih setengah jalan lagi. Kaki saya kram, lemas. Namun energi yang terbuang terbayar lunas dengan keindahan pemandangan air terjun Wakwir. Saya berhasil menaklukkan air terjun dan shower climbing ini. Keren! Sebenarnya tujuan saya tadi mau ngolah ikan dan sekarang sudah sampai di atas ini Bang. Jadi saya mau lanjut olah ikan dulu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita sekarang sama ibu-ibu di sini, saya sudah mau mengolah baung yang tadi sudah diambil dan perjuangan sekali menjadi masakan khas ini, yaitu baung bumbu sambal tempoyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Baung bumbu sambal tempoyak khas Bengkulu ini merupakan salah satu sajian favorit masyarakat di sini. Untuk membuatnya diperlukan bahan utama, baung dan juga tempoyak durian. Nah, kalau bahannya sudah siap, sekarang saatnya menghaluskan alias mengulek bumbu-bumbu halusnya. Ini dia ikan baung. Saya sampai lupa karena ambilnya susah. Oke, kita mau potong 2 berarti Ibu ya ini. Oke, sekarang kita masukin sambalnya. Ini Bu ya, sambalnya. Wah, ini kelihatannya sudah menggoda sekali nih. Ini sudah mendidih, sekarang sudah bisa masukin ikan, Bu? Bisa. Sudah bisa masukin ikan. Oke, ikan baung. Maaf Ibu ya. Memasak baung bumbu sambal tempoyak ini gak butuh waktu lama. Hanya sekitar 10 hingga 15 menit sampai daging baung empuk dan bumbunya meresap. Aduh, rasanya ini enak banget. Tapi kan tadi nggak ada santan ya, Bu? Kok saya rasain santan ya? Karena duriannya, tempoyaknya berasal dari durian. Oh, jadi santannya itu dari durian yang sudah Iya. matang tadi. Jadi memang rasanya tuh mirip-mirip santan, tapi durian. Ya, enak pokoknya. Gak cuma aromanya saja yang menggugah selera, tapi tampilannya juga dengan warna yang mencolok. Bikin saya nggak sabar untuk mencicipi. Betul. Rasanya baungnya sendiri tuh lembut sekali dagingnya, tapi dicampur dengan bumbu seperti ini jadinya dia tuh kayak rasa, ada manisnya, ada asinnya, tapi komplit gitu. Jadi enak banget, saya suka ini. Ibu, enak banget, makan lagi Ibu. Aduh. Selain tekstur dari daging baung ini lembut sekali, dia juga memiliki kandungan vitamin yaitu vitamin B dan vitamin C yang bagus banget nih untuk kulit. Jadi kulit saya bisa lebih lembut deh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kekayaan rempah-rempah negeri ini sudah bukan menjadi rahasia lagi. Salah satunya tentu saja lada. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu produsen utama lada dunia. Halo ibu-ibu, semangat ibu-ibu. Ya, jadi Indonesia ini kaya sekali akan rempah-rempah dan salah satunya di Batu Kalung ini mayoritasnya adalah bertani lada. Dan kalau misalnya kita lihat dari petanya di sini banyak sekali memang kebunnya. Dan sekarang saya dan ibu-ibu di sini mau panen ladanya atau biasa disebut sahang kalau di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanaman rempah bernama Latin Piper nigrum ini memiliki produk hasil jadi berupa lada hitam dan lada putih. Lada hitam berasal dari buah lada secara utuh, sedangkan lada putih berasal dari biji buah lada saja. Masa panen lada hitam hanya 1 kali setahun. Untuk memanennya, cukup petik bagian tangkai buahnya saja. Jadi ya kalau misalnya yang sudah tua tuh ukurannya lebih besar daripada yang masih muda. Kayak gini nih, udah berubah warnanya. Jadi ini sudah disebut tua. Selain yang sudah berubah warna, lada yang berwarna hijau tua atau berumur 6 bulan juga sudah bisa dipetik. Jadi ini unik sekali karena kalau misalnya pohon lada ini kan berlilit sampai tinggi. Jadi kalau misalnya di bawahnya udah habis, kita pakai tangga seperti ini untuk manjat ke atas. Dan tangganya juga unik sekali nih. Nah ini karena tangganya seperti ini kayaknya saya yang naik ya Ibu. Oke baik, ini pinjam dulu Ibu. Apa namanya Bu ini? Beronang. Beronang. Jadi di sini tempat ini namanya Beronang. Oke, doakan saya mau naik di sini. Ayo Ibu ya. Tanaman lada tumbuh dengan baik pada ketinggian mulai dari 0
hingga 700 meter di atas permukaan laut. Penyebaran tanaman lada sangat luas di wilayah tropis. Aduh, ini tuh kayaknya kalau naik di sini harus jaga keseimbangan karena kita cuman berpegang pada satu pohon bambu atau batang bambu, bukan pohon deh, batang. Oke, sekarang sudah selesai panen di pohon ini. Ini dia hasil ya. Gimana ibu-ibu, dapat banyak kah? Banyak. Dan sekarang saya mau olah dengan ibu-ibu di sini menjadi lada yang bisa digunakan untuk memasak. Nah, ini dia. Sekarang kita sudah selesai panen tadi. Ini hasil panennya mau disatukan dulu biar kelihatan nanti banyaknya seberapa. Untuk pembuatan lada hitam terbilang lebih sederhana ketimbang lada putih. Hal pertama yang dilakukan yaitu rontokan buah lada dari tangkainya. Jadi di sini ada yang menarik juga karena setelah dipanen ini kita bisa diinjak-injak gini hasil panennya. Ini tujuannya untuk melepaskan buah-buahnya dari tangkainya. Terus nama di sini apa Bu tadi? Mengilik. Mengilik. Nah, bahasa rejangnya. Menginjaknya pun nggak sembarangan. Harus sambil digosok-gosok atau digerakkan kakinya, agar buah lada cepat terlepas dari tangkainya. Ini udah Bu semuanya? Sudah ya? Sudah terpisah dari tangkai dan buahnya. Sekarang waktunya untuk buang tangkainya. Oke, ayo Bu, boleh. Jadi mengiling itu udah mulai terlepas banyak, tapi memang masih ada tuh kayak sedikit-sedikit di batang tangkainya kayak gini. Jadi kita lepasin dulu. Itu gunanya untuk disortir. Nah, ini sudah terpisahkan semua dari tangkainya. Sekarang tinggal buah-buahnya seperti ini dan habis ini mau dijemur selama 2-4 hari biar dia kering. Setelah dijemur selama beberapa hari, lada akan kering dan berubah warna menjadi hitam. Oke, terakhir. Yes. Sudah semuanya dimasukin, sekarang mau diikat, kemudian nanti ditaruh ke motor. Oke, ini udah ya Bang? Oke, ini sekarang sudah kita mau masukin langsung ke motor ya. Oke, ini ya Bang? Biasanya tuh kalau lada kayak gini udah dipanen, ditaruh di karung, ini langsung dikirim tergantung penjualnya kemana. Misalnya ke pasar ataupun ke dusun. Dan biasanya tuh di sini dikenalnya sebagai ojek panen. Perjuangan sekali jalurnya juga. Ojek motor musiman seperti ini bermunculan ketika musim panen tiba. Biasanya mereka sudah bersiap di sekitar perkebunan yang sedang melakukan panen. Tiap daerah di Indonesia selalu menyuguhkan beragam tradisi yang penuh pesona. Tak terkecuali Desa Batu Kalung, Kabupaten Kepahyang ini. Sedekah Sadea atau acara menyambut panen yang selalu dilaksanakan di Desa Batu Kalung untuk menyambut panen. Dan sekarang saya dan masyarakat di sini mau mempersiapkan acara tersebut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbagai persiapan dilakukan sebelum acara Sedekah Sadea. Salah satunya memasak secara gotong royong seperti ini. Saya dan ibu-ibu di sini lagi mau bikin nasi tumpeng atau di sini disebutnya punyung. Tapi bahan-bahannya nggak semua diolah karena kita akan bagi sama yang di sana tuh yang mau dihias.
Memasak makanan untuk acara sedekah sadea dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang menyiapkan bumbu, potong-potong bahan, menggoreng, rebus telur, hingga menghaluskan bumbu. Walaupun ini panas sekali, tapi suasana di sini meriah, rame. Ibu-ibunya semangat banget. Saya juga jadinya semangat, tidak peduli ini panas, kita harus tetap semangat, Ibu ya. Menggoreng menggunakan tungku dan wajan sebesar ini, sensasinya cukup berbeda ya. Karena panas dan asapnya cukup kuat, sampai membuat saya menangis. Gak cuma kaum ibu aja yang saling bergotong royong memasak. Bapak-bapak juga nggak mau kalah nih. Mereka bekerja sama menyusun gunungan hasil bumi setempat. Nah, ini dia persiapan untuk acara sedekah sadea. Dan kita lagi nunggu biar masakannya jadi dan ini selesai. Habis itu kita mau langsung ke tempat acaranya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beruntung sekali saya saat berkunjung ke sini tepat dilaksanakannya sedekah sadea. Nah, ini dia hasil bumi yang ada di Batu Kalung ini diletakkan di tengah dan ini juga sebagai ucapan syukur menjelang panen yang akan diadakan di desa ini. Semua warga sudah berkumpul dan sedekah sadea pun dimulai dengan berdoa. Selesai berdoa, tumpeng nasi kuning dibagikan kepada seluruh warga yang hadir. Ini tujuannya dibagikan ke semua warga di sini agar semua warga Batu Kalung yang ikut di acara ini juga ikut merasakan dan menikmati makanan yang tadi sudah didoakan. Wah, ternyata siapa cepat dia dapat, alias perebutan nih. Semua warga berebut mengambil sayur ataupun buah yang ada di gunungan. Ini dia keseruan acara sedekah sadea yang dilaksanakan di Batu Kalung. Ini seru sekali, kekeluargaan sekali dan saya senang sekali karena bisa berpartisipasi dalam acara ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hutan alami di daerah Kabupaten Kepahyang, Bengkulu menjadi lokasi perburuan kami kali ini. Sebagian hutan memang sudah dimanfaatkan masyarakat sejak lama, karena lokasinya yang tak jauh dari pemukiman warga. Dari Kepahyang, saya dan bapak-bapak di sini lagi cari sarang lebah yang mau diambil madunya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah menelusuri hutan, akhirnya kami disambut dengan sarang madu sialang. Wih, ini ada Pak. Halo Bapak. Bapak ini ada. Wih, banyak banget lebahnya di situ. Dan ternyata di sini setelah kita berkeliling-keliling, dapatlah kita lebah atau sarang lebah yang siap dipanen. Agar panennya aman dan lancar, berbagai persiapan pun harus dilakukan. Untuk panen madu hutan seperti ini, tidak bisa dilakukan sembarang orang. Harus yang sudah ahli dan berpengalaman. Ini Bapak yang naik, saya yang pegang. Tapi ini Bapak udah memang terbiasa, jadi itu ada tali satu. Ini untuk nanti tempat madunya yang akan diambil. Tapi Bapaknya naik duluan, terus nanti ininya ditarik dari bawah, atas ke bawah. Madu yang akan dipanen kali ini berasal dari sarang lebah genus Apis dorsata. Udah naik sampai di atas Bapak, terus peralatannya juga udah naik juga. Sekarang Bapak lagi mau mendekati sarangnya. Kali ini sarang lebah madunya tergantung di pohon kemiri. Cukup agak sulit karena batang cabangnya yang tidak terlalu besar. Ini tapi karena memang di atas pohon kayak gini ya, jadi itu super ekstra. Yang satu harus menyeimbangkan badan, terus harus waspada juga sama lebah-lebahnya yang bisa menyengat sewaktu-waktu.
Jadi bapaknya lagi udah mulai usir lebah-lebahnya, dan itu udah mulai kelihatan sarangnya. Jadi udah mulai dipotong juga itu nampaknya. Iya, bapak udah mulai ngambil. Ini memang sekalinya udah dapat satu. Ini sudah diturunin semua. Oke, ini dia madunya. Tapi saya masih deg-degan juga. Sudah dapat banyak, Bapak. Syukurlah. Panen madu kali ini terbilang cukup cepat, karena dari mulai naik sampai turun lagi hanya memakan waktu tidak lebih dari setengah jam. Bapak, aduh ini manis banget. Manis banget, enak. Madu kaya akan antioksidan dan nutrisi yang baik untuk tubuh. Beragam manfaat didapat jika mengonsumsi madu. Salah satunya untuk kecantikan kulit. Ini dia larva dan juga madunya. Tapi hari ini ada yang unik karena kita mau olah larvanya jadi makanan khas ini. Ikuti jejak saya, jejak betul. Sebelum memulai memasak sayur lemah, pertama keluarkan terlebih dulu larvanya. Dan tadi kalau misalnya saya sudah cobain yang madunya saja, kali ini saya mau cobain yang udah ada larvanya. Tapi katanya ini mengandung banyak nutrisi, jadi saya rela deh cobain. Ini. Wah. Saya tidak tahu rasanya seperti apa, jadi kita coba dulu. Rasanya ada manis-manisnya. Terus dia punya tekstur tuh lembut banget, lembek. Jadi kayak langsung seruput, langsung ketelan gitu. Gak hanya larvanya saja yang digunakan, tapi sarang lebahnya pun ikut dipotong untuk campuran bahan masakan. Jadi lemah ini tuh adalah percampuran dari bambu muda atau rebung dicampur dengan ikan dan juga nasi. Terus difermentasi selama 3 hari, Bu. 3 hari. Jadi bisa kayak gini. Lemah atau lemah merupakan sajian khas suku Rejang sejenis gulai. Lemah sendiri berasal dari bahasa Rejang, lemah, yang berarti perasan lemah atau tidak bertenaga karena nikmatnya makan tersebut. Biasanya, sajian ini hadir pada acara-acara besar, seperti perayaan hari besar keagamaan, penyambutan tamu, maupun acara hajatan. Dan ini dia lauk utama kita hari ini, yaitu larva lebah. Dan kita menyertakan juga sarang-sarangnya sedikit yang sudah jadi lilin-lilinnya. Jadi kita mau masukin sekarang. Gak butuh waktu lama, cukup 15 menit. Sekarang masakannya sudah matang dan siap untuk disantap. Oke. Dari Ibu, selamat makan Ibu. Wih, Ibu udah makan duluan, Ibu. Rasanya asin, asam, semuanya bersatu menjadi satu. Tapi kalau saya cobain tadi yang masih mentah itu, dia teksturnya kan lembek sekali. Kalau misalnya saya cobain yang sekarang tuh memang ada aftertaste-nya, ada krenyes-krenyesnya gitu. Ikuti jejak saya, jejak petualang.